semuanya, balik lagi di Berita Banjarmasin dalam program Bebekong Talk. Nah, Bebekong Talk kali ini sangat spesial karena kita kedatangan tamu dari Five Padaan. Kita mau kenalan dulu sama tim yang ada di sini, tim Padaan, Five Padaan, maaf. Ya. Dari kakak? Ical. Kalau nickname-nya Icalek. Icalek. Borju. Siapa? Borju. Borju. Ya. Kalau ininya? Borju juga. Borju juga. Terus kesibukannya saat ini apa aja sih selain nge-games? Kalau saya kesibukan hari-harinya kerja aja sih. Sama kerja juga di SMP. Oh ya. Ya. Sebelumnya mungkin kita perkenalan dulu apa sih Five Padaan itu, komunitas apa sih? Padaan itu komunitas Mobile Legend dari Banjarmasin. Jumlah anggota di Five Padaan? Jumlah sekarang kayaknya 80-an. 80-an ya? Banyak banget nih. Berarti rata-rata itu tuh cowok semua ataukah ada cewek juga? Ada ceweknya, ada beberapa, cuman kira banyak. Mungkin kira sampai 10. Ceweknya ya? Untuk range umur yang ikut Five Padaan ini? Gak ada syarat spesifik, yang penting apa ya? Yang penting bisa bersosial aja. Oh iya. Harus ada skill, harus ada basic bisa main game. Harus ada dilihat, oh ini ada talent buat harap main ini. Kan ada job-jobnya tuh, Hero-heronya. ada hero-heronya. Nah, role bahasa gamenya role. Harus ada, bisa dilihat, oh ini kayaknya kawannya nih main ini mumpuni aja, otaknya nih kau aja di asah masih. Cuma ada juga dasar orang tuh kerja bakat. Nah itu yang susahnya tuh, kalau dipaksa. Ngestak di situ-situ aja mainnya. Berarti umurnya bebas ya, Iya, Five Padaan mulai dari entah anak SMA, SMP gitu ya, bebas. yang suka main Game games mobile. Mobile Game Mobile Legend. Untuk kakak sendiri aktifnya emang di games Mobile Legend aja? Atau ada di lain? Oh kalau sekarang ada main Ragnarok. Marok. Banyak juga ya, berarti gak cuma Mobile Legend ya yang ada di Five Padaan ini. Ya. Terus untuk prestasi atau pencapaian apa aja sih yang udah dicapai oleh Five Padaan ini? Yang paling pertama kali, masih ingat gak sih? Pertama kali juaranya Iya, di kantin kebun tahun 2017. dari tahun 2017. Kalau yang terakhir yang paling besar pencapaian yang pernah Five Padaan dapat? Juara Kalimantan Kalimantan. Jadi itu di Palangkaraya seluruh Kalimantan. seluruh Kalimantan ikut lomba Mobile Legend. Keadaan juara. Dari Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur gitu ya. Jadi tim Padaan yang berhasil juara satu. Keren banget nih teman-teman. Terus sekarang kan lagi anak-anak sekolah online nih. Iya. Banyak juga nih yang kecanduan games online. Bahkan anak SD umur 7 tahun, 6 tahun aja udah yang main games. Iya. Itu gimana sih tanggapan kakak-kakak sekalian? Terus gara-gara main games berlebihan, dia melalaikan nih dalam belajar online-nya. Kalau dari saya, soalnya keponakan juga main Iya. baru kelas 6 SD. Sebenarnya tergantung didikan dari orang tua aja sih. Kalau orang tuanya ngasih terus ke handphone, pasti main game dia. Cuman kalau lebih bagusnya itu dibatasi sih. Dibatasin ya. Iya, jam buat mainnya, ada jam belajar. Kan ada juga tuh yang anak kecil yang sampai gak belajar. Iya. Soalnya kan sekarang daring, Zoom kayak gitu. Ading sepupu main juga Pang. Kalau game kayak Mobile Legend, Free Fire, apalagi Free Fire itu. Iya. Ya balik kepada orang tuanya juga sih. Tapi cara mendidiknya dia dibatasi. Jadi HP terus kan ya, dia selingan belajar, dia sering main games juga tuh. Kayak Mobile Legends segala macam, sampai bergadang, besoknya kan balik sekolah lagi. Iya. Jadi itu tergantung orang tuanya ya. Iya, balik kepada orang tuanya lagi. Kalau boleh tahu nih, pasti teman-teman juga penasaran, bisik-bisik dong pendapatan dari games ini. Kalau sekarang saya udah pensiun ya. Kalau dulu Iya. nggak di Pepadaan aja sih, saya kan juga ada live stream. Kayaknya kalau 5 juta ke atas
Kalau saya sendiri 5 juta ke atas per bulan. Dalam sebulan ya? Wah, mantap sekali ya. Games aja bisa menghasilin jutaan rupiah dalam per bulan loh. Kalau dari kakaknya? Kalau saya dari sendiri itu hadiah dari turnamen-turnamen gitu aja sih. Biasanya kan nih sebelum ikut turnamen, tim Papadaan nih ada nggak sih strategi khusus untuk latihan untuk menghadapi turnamen yang ada, entahkah dari komunikasinya atau gimana cara latihan khusus dari tim Papadaan? Oh ada tuh. Ya. Itu setiap tim di Pepadaan untuk sekarang tuh ada di manajemen ini satu orang lah yang ngerti ngerti gameplay lah. Ya. Ngerti game dari itu yang ngasih tahu cara-cara main biar kalau jago satu orang doang susah juga, soalnya kan MOBA 5 versus 5. Ya. Harus ada yang membimbing lah. Ada yang membimbing ada. Kamu sendiri strategi khusus dari diri sendiri deh. Gimana strategi khususnya untuk Kalau dari saya sendiri latihan khusus tuh paling tidak ya 5 jam 6 jam lah, apalagi sampai ke pagi dalam sehari? dalam sehari. Tuh teman-teman kalau mau ikut main games harus berani main 5 Harus sampai ada 6 patokan jam. lah ya, harus juara kayak gitu. Dari tim Papadaan sendiri pernah nggak sih ngadain turnamen sendiri? Kalian yang ngadain turnamen? Oh belum. Soalnya masih sibuk untuk dirombak tim masing-masing lah, membagi tim gitu loh. Kalau untuk buat turnamen mungkin kedepannya nanti ada kalau Pepadaan sudah jadi CH, Jadi sudah jadi komunitas. kedepannya pengen ada nih. Boleh nggak sih ceritain Pepadaannya apa sih? Kenapa namanya sampai jadi Pepadaan? Latar belakangnya tuh sebenarnya tuh 5 orang iseng aja bang main game. Terus kan di Banjarmasin ada turnamen tuh pertandingan nyari-nyari orang. Yang termasuk nyari tuh sebenarnya ada 3, 2-nya lagi nggak bisa hadir sih. Saya termasuk kan 5 orang, jadi namanya Pepadaan itu kan pendirinya cuma 5 orang. Jadi Pep 5, Padaan tuh teman, jadi 5 sekawan. Oh 5 sekawan, Pepadaan. Jadi itu dia. Kenapa sih namanya jadi Pepadaan? Itu asalnya dari 5 sekawan yang iseng-iseng ikut lomba, terus terusan sampai sekarang ya. Oh, Jadi awalnya cuma main games biasa. iya. Tahun berdiri Pepadaan ini kapan sih? Pertengahan 2017 Dari 2017 sampai sekarang nih. sampai sekarang aktif. Lomba-lomba kalau untuk sekarang masih banyak nggak sih yang diikutin dari Pepadaan? Kalau sekarang timnya sudah nggak banyak sih, tapi masih ada 1-2 tim masih ada yang ikut terus kalau ada event di Banjarmasin. Dari Kak Borja sendiri nih ikut Pepadaan mulai kapan nih? Ini kan berdiri Kalau saya baru 2019 lah. 2019. Ya. Setelah 2 tahun Pepadaan berdiri ya. Awalnya gimana nih Ya, bisa akhir tahun. Awalnya cuman dari teman juga sih dari teman? gabung, dan itu sulit juga, kayak kan namanya teman dikit, kalau mainnya nggak jago dulu, Ya. nggak juara terus, latihan terus, ikut turnamen di Mataraman pertamanya juara 3 aja. Alhamdulillah ya. Baru ikut pertama udah juara 3. Sampai sekarang Sampai sekarang kan lain-lain orangnya, diajakin teman gabung, ikut terus ya. dan pertama gabung tuh juga nggak langsung juara gitu, Iya. kalah. Itulah namanya proses ya. Nggak selalu kita ikut lomba atau Nggak selalu instan. Iya, nggak ada yang Iya, instan. nggak ada yang instan. Dari Pepadaan sendiri ada nggak sih kedepannya pengen ikut turnamen? Ada yang dipersiapkan nggak? Belum sih, soalnya Turnamen terdekat? belum ada turnamen yang besar yang resmi. Masih banyak latihan aja sih untuk didik anak-anak yang baru-baru. Soalnya nanti mau diadain pemilihan untuk di manajemen dengan baik lah timnya. Masih mau disaring. Iya. Biasanya kalau dari kakak sendiri nih latihannya per hari berapa jam dari Kak Indu? Kalau saya waktu main kayaknya
setiap waktu main Mobile Legends. Di mana ada waktu main Mobile Legends. Di kampus main 24 jam. 24 jam. pernah sampai 3 hari main. Nggak tidur, cuman buat main. Tidur paling tidur setengah jam. Iya. Itu waktu mau ikut lomba atau gimana? Lomba di luar. Tepan itu saya ikut di luar pepadaan. Kalau dari Kak Banjar sendiri, Ada yang sampai 2 hari. Masya Allah, 2 hari guys latihan, nggak mudah-mudah ya untuk jadi gamers. Walaupun gamers ini emang sih hasilnya banyak, tapi banyak juga pengorbanan yang harus diberikan, kayak mulai dari latihan sampai 2 hari, 3 hari. Itu nggak bosan, nggak capek mantengin HP terus? Enggak, kalaunya sama temen kan asik. Iya sih ya. Rame. Kalau niat kan namanya juga Niat. Niat, betul, niat yang paling utama. Sejauh ini ada nggak sih musuh terberat kalian yang kalian kalaunya satu turnamen, ada ini musuhnya berat banget nih. Terus kalau mereka nonton mau nyampein apa nih? Kalau sekarang nggak tahu ya. Iya. Kalau zaman saya main tuh 2017 sampai 2019 kayaknya yang biasa ketemu di final tuh Epi, Spectory, cuman menang terus sih kami. Kalau di tahun 2017-2018 emang pepadaan udah nguasain banget lah satu Kalimantan. Waduh, luar biasa. Kalau di tahun saya tim budget. Berarti kalau untuk mau masuk pepadaan ini nggak ada syarat khusus dong ya? Siapapun mau masuk bisa atau ada nih Untuk dulu. dikhususkan? Kalau masuk mungkin sekarang nerimanya kalau per tim bisa masuk sih. Kalau masuk pribadi, kalau individual kayaknya Belum. udah nggak ada. Oh, jadi kalau mau masuk pepadaan ini dia harus punya tim dulu ya? Atau enggak basically-nya udah paham Mobile Legends lah. Kalau untuk mendidik orang dari baru lagi enggak. Susah. Enggak ya, susah ya. Tim pepadaan ini ada nggak sih bantuan dari pemerintah? Enggak ada. Masih Nggak ada. individual. Masih individual, untuk donatur nggak ada. Enggak ada donat. Pure dari Ya. peserta? Dulu sempat masuk sponsor. Waktu masih saya yang ngetim Iya. sempat masuk sponsor dari Martapura. Kalau kayak saya nih, dulu kan sempat berhenti kuliah, sempat off lah kuliah gara-gara main Mobile Legends kan. Tapi karena niat, ya tetap aja diterusin. Apa kata orang tua, mungkin dicuekin ya. Bisa kita buktikan lewat juara kan. Niat, kalau niat itu niat juara. Kalau udah juara, orang tua lihat menghasilkan uang, mungkin orang tua pasti izinin lah. Kalau dari saya sempat cekcok juga sih sama orang tua. Tapi kan ya larut gimana ya, pas kebentuk tim juara-juara terus, jadi orang tua ini lihat ada piala bukti achievement tuh, jadi ngedukung kayak baju di sponsori oleh orang tua juga. Dibelikan gitu untuk satu tim. Boleh nggak sih ceritakan, tadi katanya waktu kuliah sambil main games, ada nggak sih kejadian lucu waktu dosen ngejelasin terus kamunya lagi main games, entah dapat teguran atau apa? Mungkin kalau kuliah beda ya sama sekolah ya. Kalau sekolah mungkin ditegur, kalau kuliah enggak sih, enggak ditegur. Kan dosen, kebanyakan dosen ya, enggak semua. Kebanyakan dosen yang penting turun, Absen. tugasnya dikerjain udah. Kalau Wajar sendiri ada nggak Pernah sih, pengalaman lucu? pernah. Dikeluarin aja. Dikeluarin dari kelas gara-gara games. Iya sih ya, kebanyakan juga teman-teman aku dulu di belakang ini ada bawah terus, ternyata ngegame. Di bawah buku. Soalnya waktu saya dulu kan teman di kelas semua main Mobile Legends, Iya. tahu juga kan sama pepadaan, komunitas yang aktif di Banjarmasin, sering juara lah. Jadi enaknya saya tuh waktu itu tuh satu kelas tahu sama saya kan, saya nggak pernah kerjain tugas, ngikut contekan aja sih terus. Waduh, enak banget. Dicontekin, serius dicontekin sama temen. Terus hasil menangnya traktir teman-teman sekelas dong? Enggak. Enggak, ini buat teman-temannya dulu. Makanya Din. nggak ditraktir. Padahal dia banyak loh penghasilannya waktu itu. Gara-gara corona nih
popularitas game juga menurun di Banjar. Soalnya udah gak ada turnamen offline. Jadi untuk turnamen online sering diikutin? Sering. Ikut aja sih, terus 1-2 tim pasti ada aja lah perwakilan dari Pepadaan gitu. Tapi nggak tahu juara atau enggak. Biasanya ada aja sih, masuk aja gitu 3 besar, juara kadang. Kalau non terakhir di ulang tahun SMP 1 Banjarbaru itu juara 1 tim saya, iya Online. online. Oh berarti mereka masih ngadain ini ya? Iya. Iya, masih banyak turnamen cuman online, nggak ada offline-nya. Jadi Pialanya juga kaki 4 tuh, yang maksudnya tinggi, ya, cepennya. Iya. Sama gede. iya, dikirimin dong pialanya. Di SMP 1 juga ngambil. Ngambil. Iya. Jadi sekarang untuk ikut turnamen online, kalian kalau mau ikut turnamennya gabung di satu tempat atau masing-masing dari rumah masing-masing nih? Dari rumah masing-masing. Cerita tentang pengalaman kakak berdua ini dulu waktu merintis Farizzi Games. Pian dulu nah. Semalam adalah kuliah, habis itu salat cuti. Iya. Cutinya tuh waktu semester berapa? Cutinya tuh di semester 3, di kontrak di Jakarta. Jadi semester 3 tuh masih kawa mengikuti kuliah, Iya. tuh, tapi bolak-balik Bolak-balik tuh tiap minggu per bulan. bolak-balik Banjar. Tapi dibiayai. Dibiayai oleh Gamesnya doang. Naik pesawat. Sampai keluar lah. Heeh. Terus tuh kuliahnya ya Pak? Sampai Kuliahnya habis itu sampai semester 3 tuh, semester 4 lebih ketat lagi dari manajemennya e-sport sana. Jadi harus lebih mengikuti kawa lagi, tapi kawa lagi bolak-balik Banjar gitu loh. jadi terpaksa melepaskan kuliah untuk Gamesnya. Pian kan melanjutkan jalan atau Pian udah Kalau- lulus? Sudah ambil lulus aja Pak. Alhamdulillah tuh waktu Pian ikut Pian sudah lulus kah? 2015 kuliah, 2019 sudah lulus. Oh sudah lulus, Iya. Pian ikut S1 lah. kemana? S1. S1 guys saya. Rahmi nih. Jadi untungnya lah Pian nih masuk Games tapi Pian sudah lulus. Lu tuh kan ya KP ada jago-jago banget lagi. Jadi benar. Cuman hobi lah. Cuman kalau udah masuk Pepadaan ini insya Allah kalau mainnya bisa-bisa aja lah. Bisa aja. Padahal ada latihan kalau Nah latihannya Kalau harus Gun sampai hero-heronya di game tuh sampai top 1 dunia. top 1 itu dunia. sampai terbagi. Kan hero-nya banyak loh. Iya. Di hero tuh ada namanya MMR, di MMR tuh sampai top 1 sedunia. Berarti Pian menduduki hero Pian tuh satu dunia. 1 dunia. Ada 2 hero. Top 1 global aja lah. Ya, sama Gusian. Gusian top 1. Gila kita jadi top global tuh. Kan Popularitas ada apa hasil popularitas aja di Naik. game. Iya. Jadi Sampai ada MSC Asia gara-gara global tuh dapat undangan VIP dari RRQ buat nonton. Jadi nontonnya tuh waktu tuh MSC Asia se-Asia kan datang ke Indonesia dapat kartu undangan dari RRQ, jadi nontonnya tuh pada berdiri kayak orang tuh. Akhir 2019 masuk 2020 tuh emang mau berhenti main game gitu loh. Semua game dihapus. kenapa timbul berubah kan nih? Dapat penghasilan banyak dari Games, terus juga keliling Indonesia dari Games. Kenapa timbul memutuskan hapus Games? Jadi berhenti main Mobile Legends tuh gara-garanya gini. Apa? Disambat terlalu harat lah Terlalu harap. di Banjar. Bujur, tahu ninja orang panitia tuh di banet ada tuh sistemnya di banet. Awal tuh kan banet tim, satu tim Pepadaan ini kada boleh main di Banjar. Kenapa? Oh orang pada Sudah juara terus gitu nah, Terlalu kada OP. juara anyar. Itu 2017 2018 tuh. sudah di Bennett nih di Pepadaan. Habis itu kan orangnya bisa main nih. Ulun lo disewa, ada buahan Martapura disewa, disewa. Cuman yang menyewa memainkan ulun tuh tetap juara juga. Habis itu di Bandet pemain lo, perkawal lagi ulun nih main di Banjar. Jadi kalau mau turnamen pertandingan ulun belum balik Jakarta. Jadi saking harapnya sudah lah buat Pian nih. terlalu OP Jadi orang Pada zamannya. pada zamannya. Jadi orang nih kada mau lagi bila ada tim ini
sudah pasti menang nih, pasti kita kalah gitu Pasti lah. itu pandang, Mang. Jadi ulun ada 2 minggu sekali, seminggu sekali belum balik Jakarta. Jadi pulang balik Jakarta gara-gara games tuh. Uyuh, takutan naik pesawat harus. Jujur pesawat lah saya. Kalau pindah gugur, Banyak pulang. Apalagi waktu ujian. Nah, kalau ujian ada sempat tuh di waktu ujian pas masih semester 3 loh. Di Uniska ujian di game ada event ganal. Setiga hari burung balik Jakarta dan seminggu 2 kali burung balik Jakarta. Luar biasa. Pulang balik Jakarta udah kayak Banjarmasin Banjarbaru lah. Maksudnya Membantu. ikut pelatih juga enggak kalau lu dari timnya aja. dari tim aja. Ini player mas. Player ya. Iya. Apapun capaian yang sekarang pernah dibeli dari hasil games, KPK atau apakah dalam berita HP. HP lah. Soalnya dulu tuh waktu di situ tuh kan kereta api mikiri duit nih. Kalau dapat duit dibawa santai, langganan dibawa traveling lah, hampir mau keliling Indonesia dah. Mau dibawa jalan-jalan aja duitnya pada dikumpuli buat beli apa. Kada terpikir soalnya waktu itu tuh. Kan bang, ada lah. Kalau tidak terpikir menabung untuk masa depan. Nggak ada juga, Bang. Palingan kayak beli baju, praktek teman kayak gitu aja juga. Oh. Tepuk tangan dulu buat Padaan, luar biasa. Terima kasih juga udah mau diundang di sini, udah mau sharing-sharing tentang Padaan. Semoga kedepannya Padaan semakin sukses. Amin. Semoga corona cepat Berlalu. berlalu, biar ada games turnamen offline. Terus juga semoga Padaan cepat jadi komunitas. Amin. Semoga ada juga kayak pengusaha atau donatur yang Ya. membiayai lah. Benar. Semoga ada juga donatur dan Sponsor. juga sponsor-sponsor yang pengen ke Padaan, boleh langsung hubungin ke Padaan ya. Baiklah, terima kasih untuk waktu dari tim Padaan yang telah mau berhadir di beritabanjarmasin.com. Kita ucapin terima kasih, saya Maya Anggela dan tim Padaan undur diri. Bye. Bye-bye.